yang kita klik manual juga sama seperti ini, tinggal diklik di bagian login membernya di sini ya. Kemudian, nah akan diarahkan seperti ini. Slide-nya? Oh iya, slide-nya jalan. Kelihatan nggak? Nggak jalan. Nggak jalan. Gitu. Kelihatan? Ya udah. Ya, udah ya. Nah, untuk tampilan ini pastikan sudah daftar dulu ya. Jadi ini bisa langsung login kalau yang sudah terdaftar akun NDS-nya. Nah, kalau untuk bagian atas ini, jadi kan ada negara-negaranya di sini ya. Nah, ini untuk pendaftaran keanggotaannya, tapi khusus di negara-negara yang ada benderanya di bawah sini. Nah, di bagian ini itu khusus yang sudah punya akun NDS, tinggal login, masukin member ID dan passwordnya. Klik bagian ini khusus kalau misalkan kita sudah pernah dibuatkan, biasanya kayak misalkan upline kita ternyata sudah pernah mendaftarkan akunnya. Nah, ini kalau misalkan kita lupa, bisa forgot your password di sini ya. Nah, ini untuk account application atau pendaftaran akun NDS. Nah, untuk yang pertama kali baru mau bikin, kliknya di bagian sini. Nah, ini bagian ini. Setelah itu, nah, Bapak Ibu akan diminta untuk nomor ID dan namanya. Nah, untuk nama di sini pastikan itu sesuai dengan yang di WhatsApp-nya ya. Biasanya itu di WhatsApp itu pasti sesuai dengan yang ada di sistem kami. Kemudian di klik next. Nah, kemudian alamat emailnya diinput, pastikan alamat emailnya masih aktif ya. Biasanya yang ada di handphone juga gitu. Jadi biar lebih mudah ya. Jadi pastikan alamat email yang diinput di sini itu alamat email yang aktif yang ada di handphone juga ya. Jadi ditulis alamat emailnya, kemudian dikonfirmasi atau diketik ulang. Nah, kalau sudah ada notifikasi seperti ini, berarti untuk pendaftarannya sudah berhasil dan untuk link pendaftarannya itu sudah dikirimkan ke alamat email yang ditulis di sini. Nah, ini contoh link emailnya. Bentar ya. Nah, kalau sudah muncul email ini, tinggal diklik yang tulisan nomor warna biru ini ya, yang ada garisnya. Itu linknya tinggal diklik saja. Nah, nanti akan diarahkan ke browsernya juga ya. Kemudian ada tampilan seperti ini untuk memasukkan nomor ID lagi, kemudian namanya lagi yang sesuai dengan di sistem kami ya, yang sesuai dengan di WhatsApp yang kita kirimkan, kemudian nomor KTP-nya. Nah, ini harus dipersiapkan dulu ya, nomor ID, nama sesuai dengan di Navi, dan nomor KTP-nya atau Citizen ID. Nah, biasanya tuh yang paling sering gagalnya itu karena di sini di namanya. Kadang namanya itu ada tanda titik atau tanda baca yang tidak ditulis di sini akan berpengaruh gitu ya, pasti akan gagal terangnya. Sesuai KTP ya? Ya, sesuai KTP, tapi sesuai dengan di sistem NDS kami ya. Kadang kalau di KTP itu namanya huruf besar semua, betul ya? Oh iya. Yang kita ketik di sistem kami itu huruf besarnya itu hanya huruf hanya di depan ya, di suku kaki. Ya, huruf depannya aja per kata ya, huruf depan per kata. Misalkan nama saya nih Ardi Harmon, kalau di KTP kan pasti huruf besar semua tuh, Ardi Harmon. Tapi ketika di input di Navi, biasanya di inputnya itu huruf pertamanya saja yang kapital. Di Ardi spasi Harmon, jadi A-nya yang kapital,
kemudian H-nya juga yang kapital. Kalau contoh nama saya, biasanya seperti itu ya. Tapi lebih jelasnya memang sesuai dengan yang ada di WhatsApp yang kita kirimkan. Itu sudah pasti sesuai dengan yang ada di sistem Nahmi. Ya. Nah, kemudian tinggal diklik next. Nah, kalau sudah berhasil, kita akan disuruh untuk memasukkan passwordnya. Ya, biasanya yang mudah-mudah saja ya, karena ini kan bukan password ATM gitu ya. Biasanya yang mudah-mudah biar nggak lupa gitu ya. Jadi biasanya 13456 gitu, atau dibalik, atau tanggal lahir juga nggak apa-apa. Yang penting yang mudah diingat saja ya. Kemudian register. Nah, kalau sudah muncul notifikasi seperti ini, artinya pembuatan akunnya sudah berhasil. Tinggal di login langsung ya. Nah, contoh nih misalkan Bu Eni pernah mendaftarkan akunnya tapi lupa. Nah, gimana caranya? Nah, ini caranya tinggal klik di bagian forgot your password. Nah, ini kalau untuk yang reset passwordnya ya. Tapi ini kondisinya kita harus masih pegang alamat email sebelumnya. Karena nanti linknya akan dikirimkan ke alamat email yang didaftarkan. Nah, ini loginnya, nomor anggotanya sama. Nah, register email. Nah, ini ya syaratnya itu kita harus masih punya email yang pertama kali kita daftarkan. Submit. Nah, muncul lagi emailnya seperti ini. Sama seperti tadi ya, tinggal diklik yang di bagian biru ininya ya. Sama seperti tadi, tinggal masukkan nomor ID, nama, dan nomor KTP. Nah, kalau berhasil tinggal password baru dan diverifikasi atau diketik ulang passwordnya. Nah, itu sudah berhasil seperti itu. Lalu kondisinya gimana kalau ternyata alamat email yang saya daftarkan itu lupa, nggak tahu juga. Itu gimana caranya? Ada yang pernah mengalami nggak? Saya mau ganti nih, tapi saya nggak tahu nih alamat email yang dulu didaftarkan tuh yang mana gitu. Ada yang pernah kejadian seperti itu? Ibu Eni? Iya. Bu Eni Fatmawati, ini ada dua nih Bu Eninya ya. Ada Bu Eni sama Bu Eni Roh. Tapi Ibu Jen, ada contoh kayak gitu kasusnya? Misalkan mau reset password, tapi alamat email yang dulunya nggak tahu yang mana gitu. Belum sih. Belum ya? Tapi ini pernah terjadi ya, ada member kita yang seperti itu. Oh, saya nggak bisa reset passwordnya ya, tapi ternyata pas dicek alamat emailnya bukan alamat email yang dia miliki, atau dia nggak tahu kalau misalkan pernah daftar pakai alamat email tersebut gitu ya. Nah, kalau seperti itu kasusnya, itu harus mendaftarkan dulu alamat email yang barunya melalui customer service dulu gitu ya, baru bisa melakukan langkah reset seperti yang tadi. Nah, untuk pendaftaran sama reset password ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, Bu. Kalau kayaknya ya, password harus semua angka atau ada Bebas. pakai huruf. Lebih bagus memang lebih aman ya pakai kombinasi seperti ada huruf, angka, kemudian kapitalisasi, kemudian ada simbol juga, itu memang lebih bagus gitu ya. Tapi memang lebih khawatir akan lupa gitu, lebih sering lupa gitu ya. Tapi selama itu dicatat atau ingat, nggak apa-apa, lebih aman ya. Karena kebanyakan member-member kita itu bikin passwordnya itu sederhana gitu ya. Karena emang datanya bukan data untuk transaksi seperti bank gitu ya. Untuk PIN bank kan memang diwajibkan yang aman gitu, yang susah orang menebak gitu ya. Kalau ini kan
walaupun angka cuma 1 sampai 6 juga nggak begitu masalah ya, karena memang datanya tidak ada untuk transaksi atau bisa merubah data kita di dalam NDS gitu ya. Karena untuk perubahan data pribadi kita itu tidak bisa dilakukan sembarangan melalui NDS gitu ya. Tetap harus melalui customer service, seperti untuk merubah nomor handphone, segala macam itu tidak bisa diubah di NDS-nya. Jadi yang hanya bisa diubah di NDS itu hanya alamat email saja nanti ya, akan saya tunjukkan. Nah, sekarang masuk ke NDS-nya langsung ya. Ada yang mau volunteer, mau masukin nomor ID-nya siapa di sini? Mau dicek? Halo Ibu Norida. Ya, Mas Adi. Ada di sini yang mau volunteer, mau ngasih nomor ID? Kalau nggak ada, saya mau pakai nomor salah satu member kita. Mungkin ada yang kenal di sini nomor ID-nya. Jadi tuh. Ya, saya belum dibuat. Ya,